Halo, selamat datang dalam acara Talking with Pasutri pada hari ini. Tentunya belum terlambat kalau kami dari Pasutri mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, karena ini adalah kesempatan pertama kita di bulan Januari boleh bersama-sama berkumpul dalam acara Pasutri yang dengan model terbaru pada tahun 2023 ini. Dan khususnya biasa kita ngobrol-ngobrol melalui media Zoom, dan hari ini kita benar-benar spesial dengan sebuah tema Talking with Pasutri dengan narasumber yang luar biasa juga dan sudah kita kenal, dan tentunya tidak sabar lagi ya setiap Pasutri bersama-sama kita akan mengorek lebih dalam mengenai kehidupan, pergumulan, baik atau tidak baik atau kurang baik, dan tentunya dalam penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini tentunya dengan suasana yang sangat spesial, kita kedatangan tamu spesial kita yaitu Boksu Joshua dan Semu Mariana. Kita beri tepuk tangan virtual dong. Halo semua. Menurut saya, Semu Mariana itu orangnya pendiam, nggak banyak bicara, lalu dia juga merupakan pendengar yang baik. Jadi ketika kita punya masalah, dia selalu mendengarkan dulu. Lalu waktu dia merasa perlu memberikan masukan, dia akan memberikannya gitu. Selama lebih dari 20 tahun saya berteman dengan dia, saya melihat banyak banget perubahan dari Semu. Terutama sejak kenal sama Boksu Jos. Dulu itu Semu waktu zaman sekolah orangnya pendiam banget. Lalu ekspresinya minim sekali. Jadi lebih ke arah cuek, nggak banyak bicara, bener-bener nggak banyak bicara. Sejak ketemu Boksu, sepertinya hidupnya jadi lebih berwarna, ekspresinya jadi lebih banyak, intinya tuh bisa mengungkapkan perasaan dia. Dan ditambah lagi sekarang Semu agak lucu ya, mungkin tertular oleh Boksu yang cukup lucu gitu, jadi jokes-jokesnya suka menular ke Semu, walaupun kadang-kadang agak garing ya Semu. Ya intinya saya itu senang bisa berteman dengan Semu lebih dari 20 tahun dan bisa melihat perubahan Semu yang udah banyak banget dan positif banget. Dan Semu itu menularkan energi positif juga ke sekelilingnya. Ya, kesan yang melekat ya sama Boksu Joshua, kebetulan teman dari kecil. Memang Boksu Joshua itu yang paling saya ingat tuh selalu beliau orangnya sangat supel sih ya, gampang ngobrol, gampang bergaul gitu. Jadi istilahnya merakyat lah dari teman-teman SMP dulu juga seperti itu. Dan kebetulan dulu juga pas awal-awal masuk sekolah di sekolah metodis kan saya beda kelas gitu ya, tapi walaupun beda kelas kita bisa dia bisa negur gitu ya, jadi akhirnya bisa ngobrol gitu, bisa akhirnya ya kita berteman sampai sekarang gitu. Dan kelihatan memang orangnya yang paling kita lihat, yang paling menonjol itu ya supel, gampang ngobrol, gampang bergaul lah, sama siapa aja bisa gitu. Kadang orang-orang yang kita berasa nggak biasa untuk bisa ngobrol juga, beliau bisa ngobrol gitu sama orang yang itu sih yang paling ingat ya dari kecil kesannya. Boksu tuh orangnya supel lah. Halo Boksu, Semu. Thank you nih. Pada hari spesial ini kita boleh bersama-sama berkumpul dalam acara Talking with Pasutri tentunya. Dan tentunya setiap para Pasutri hari ini sangat spesial. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, nggak cuman masalah gereja, hal-hal rohani, tapi hal-hal yang benar-benar menjadi pergumulan kehidupan kita. Dan pada hari ini kita mau dengar dulu dong dari Boksu Jos dan Semu, kira-kira dalam sepanjang pelayanan yang sudah dilakukan baik dari
sekolah minggu ya. Dulu kita sama-sama di sekolah minggu walaupun beda generasi sebenarnya. Boksu Jos dan Semu adalah kakak senior kami, dan pada hari ini kita melihat sudah menjadi pelayan Tuhan yang full timer khususnya untuk Boksu ya. Boleh dong cerita tentang perjalanan pelayanan mungkin dari sekolah minggu boleh, tapi jangan terlalu panjang, di highlight aja beberapa dan bisa sampai hari ini seperti apa Boksu. Iya, thank you Bro Hadi dan Sobat Pasutri semua. Kalau bicara mengenai perjalanan rohani saya, ya tentu saya lahir dan bertumbuh berkembang secara kerohanian di Gereja Metodis Immanuel ini. Kami waktu itu saya memang lahir di Medan, tetapi pindah semasa kecil udah ke Jakarta, dan semasa kecil itu juga orang tua sudah menemukan GMI Immanuel. Jadi kami dibawa ke sekolah minggu, lalu bertumbuhlah sesuai dengan tahapan-tahapan pelayanan yang disediakan oleh gereja ini, sekolah minggu, lalu bertumbuh di remaja. Nah, remaja ini masa-masa keemasan sebetulnya dalam pertumbuhan rohani. Lalu juga ke pemuda, sedemikian sampai ke kebaktian. Dulu ada kebaktian 3 ya, lalu menjadi kebaktian 2. Nah, Boksu, sebelum kita ke Semu ya, pernah gak sih dulu terpikir mau jadi hamba Tuhan? Karena ini sedikit bocorannya, kalau kami jadi panitia retret kayaknya gak pernah lihat Boksu tuh angkat tangan untuk mengambil komitmen yang nomor 3, yaitu menjadi hamba Tuhan. Apa pernah, tapi kita gak tahu gitu. Boleh dong Boksu cerita dikit. Betul sekali itu, Di. Jadi dari awal memang tidak pernah men-set hidup ini mau jadi hamba Tuhan, tentu ya. Saya juga sering mengikuti banyak retreat seperti yang tadi Bro Hadi bilang. Lalu pernah juga menjadi panitia KKR, bahkan KKR yang cukup besar di Jakarta, begitu. Nah, tetapi anehnya memang saya nggak pernah yang waktu itu dari retreat atau semua KKR yang pernah saya ikutin terpanggil menjadi hamba Tuhan. Memang nggak pernah sih. Nah, ceritanya gimana tuh? Boleh dong sedikit lebih dalam sehingga akhirnya benar-benar menerima panggilan itu dan mengumulkan dan akhirnya serius nih untuk pergi belajar teologi ya. Ya, tentu waktu dulu saya punya cita-cita saya mau sukses, tanda petik ya. Artinya bukan berarti juga sangat duniawi. Aku pikir dulu kalau saya bisa bekerja, di sisi lain saya juga aktif melayani. Jadi sejak remaja sebetulnya sudah sangat aktif melayani di bidang musik, di bidang kepengurusan, sampai ke pemuda. Dan dulu pernah bercita-cita, aku pasti suatu hari bisa jadi majelis di gereja ini malah. Gitu. Iya. Jadi lebih ke arah situ ya. Aku bekerja, aku mencapai cita-cita, lalu aku juga aktif di bidang rohani begitu. Nah, tapi kalau ditanya kenapa bisa, ya tentu Tuhan bekerja. Jadi memang kalau dari set ditanya saya mau apa enggak, dari awal sih memang enggak ada kepikiran dan sama sekali enggak ada rencana. Bekerjanya bagaimana? Waktu saya sudah mulai bekerja 2 tahun, pada saat itu saya bekerja di sebuah perusahaan airline ya, sebuah perusahaan maskapai penerbangan begitu. Saya bekerja kurang lebihnya 2 tahun, lalu saya mendapati di sana saya tidak memiliki sukacita atau damai sejahtera karena ada panggilan yang dari lama saya pendam begitu, itu yang terus menerus berbicara dalam hati saya, gitu Di. Oh oke, kita tahan dulu ya. Kita tahan nih. Okay. Seru banget nih. Saya mau lari ke Semu dulu dong. Semu boleh dong cerita mengenai kehidupan pelayanan baik dari sekolah minggu dulu ya, sampai saat ini. Iya, dari kecil juga udah dibawa sama mama ya ke sekolah minggu. Dulu sebelum di Metodis, saya sekolah minggu di Wesley Pluit Mas. Jadi sampai kelas mungkin 3 SD gitu baru pindah sekolah minggu di sini. Ya, sampai remaja juga. Kalau pemuda nggak terlalu sering datang sih. Terus dulu juga ikutnya KU3. Ya gitu. Oh oke. Dan pada hari ini melayani sebagai apa semua? Di guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita mau mempertemukan nih Semu dan Boksu Joshua. Sebenarnya
mulai pacaran kapan sih? Kayaknya dulu pas kita remaja tuh nggak gitu kelihatan ya. Tapi kelihatan juga sih, sering jemput anter gitu ya. Boleh, siapa mau cerita nih? Kapan ya? Kamu boleh cerita dulu. Atau saya yang cerita ya? Atau Hani? Oke. Pas SMA gitu kan kenal, sama-sama ikut kur PRMI ya. Iya, betul. Terus pacarnya mungkin pas kuliah gitu ya. Pas kuliah sampai tahun 2008 baru married gitu. Oh oke. Nah, kisah perjalanan cintanya Boksu sama Semu kan ini lumayan unik ya. Karena Boksu sempat kuliah 4 tahun atau lebih ya Boksu ya di STT Bandung. Nah, gimana sih caranya long distance seperti itu dan akhirnya sampai hari ini begitu? Iya, jadi kalau saya mau nambahkan yang tadi sedikit pertemuan kami, memang kami nggak langsung deket dan nggak langsung pacaran sih, prosesnya itu memang panjang. Bahkan kalau ditanya kapan hari jadi kita berpacaran, itu saya susah. Kapan ya hari jadinya? Karena kita nggak pernah menetapkan satu hari. Aku pakai jurus tradisional begitu kan, nembak. Lalu kita catat hari itu sebagai hari kita jadian. Nggak ada sebenarnya. Jadi itu berproses aja, dari pelayanan bareng, dari sering ketemu, dari yang ya mungkin agak adalah teman-teman yang mencoba men-set up juga waktu kalau acara sama-sama pelayanan pas pulang, kamu searah dengan yang ini, kamu anterin yang ini. Nah akhirnya aku nganterin Semu gitu kan dulu. Nah, akhirnya kita ya karena udah dalam pertemuan apa juga kita kalau pulang juga aku yang nganterin dia, jadi orang udah ini udah deket sama Jos. Tapi waktu itu juga mungkin kalau ditanya udah pacaran belum, kita mungkin belum pacaran juga sih. Walaupun memang ya komunikasi diintensifkan juga begitu ya dia. Nah, singkat cerita kalau tanya waktu hubungan jarak jauh ya, yaitu pergumulan kami. Waktu itu kan yang mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan kan saya. Jadi dia tentunya nggak pernah kepikir juga bakal punya calon atau nanti pendamping hidupnya itu seorang hamba Tuhan full time. Lalu pada saat itu ya tentu kita bernegosiasi begitu ya. Bagaimana cara terbaiknya? Saya juga katakan ini yang dapat panggilan kan saya, bukan dia. Ya dia gumulkan. Kalau memang dia berat, ya mungkin ya dengan berat hati juga hubungan kita juga harus berakhir. Karena saya juga tidak mau menyeret-nyeret kan. Kan kita nggak bisa maksa. Nanti kalau dia ternyata nggak match begitu ya dengan pasangan hidup yang seorang full timer, bagaimana begitu. Nah tapi untungnya Semu Hoho ini adalah orang yang sangat setia kalau menurut saya sih ya. Dia waktu itu kami berdiskusi, dia bilang dia mau menunggu. Jadi saya kuliah di STT Bandung itu program MDiv total 3,5 tahun plus praktek 1 tahun, jadi ada 4,5 tahun. Oh oke. Semu, boleh dong cerita dikit, pernah gak sih ketika Boksu memutuskan menjadi hamba Tuhan, Semu langsung men-set nih diri nih, oh saya akan menjadi Semu, mesti A, mesti B, mesti C, mesti grooming diri supaya nggak pecicilan, nggak konyol-konyol dan lain sebagainya. Pernah gak sih Semu kepikir begitu? Enggak sih ya. Apa adanya aja gitu ya? Iya. Oh. Karena maksudnya karakternya juga nggak yang begitu kan. Jadi nggak yang perlu dijaimin atau apa. Oh gitu kan. oke. Iya. Oke, akhirnya Semu dan Boksu kan menikah ya. Dan setelah menikah Tuhan mengaruniakan 2 anak. Boleh dong kasih kita sedikit pergumulan, kira-kira dulu sebenarnya pengen berapa anak sih?
berapa anak ya? Kita sih pernah setting nggak? Coba dulu mau berapa anak? Ya dulu kepikirannya memang 2. Oh memang 2 ya. Oh 2 udah cukup gitu ya. Karena kan di masa-masa sekarang kan orang-orang Kristen khususnya anak-anak muda zaman sekarang lah ya, nggak mau punya anak, nggak mau ribet lah. Pokoknya ya kita jalan go on aja seperti ini gitu ya. Oh tapi memang mau 2 anak dan Tuhan berikan 2 anak itu. Kayaknya itu lebih ke dia, karena dia yang melahirkan kan. Oh oke. Dia bilang 2 ya 2 lah. Nah tapi dalam mengurus 2 anak itu seperti apa sih? Seberapa ribetnya? Apalagi kan punya sedikit title ya. Title, oh ini hamba Tuhan. Anaknya mesti A, mesti B, mesti C. Sepertinya tuntutan dunia itu berbeda ketika melihat ini kan anak hamba Tuhan. Pernah gak sih? Seperti ada titik di mana, aduh kok anakku begini, nakal atau gimana gitu. Boleh Bokso atau Semu mau? Semu dulu deh kali ini. Kita sih nggak kasih pressure ya ke anak-anak kalau misalkan ya papanya tuh contoh waktu itu kan. Tapi dia kayak masih kecil dulu si Ellen, dia bisa tahu gitu. Dia bisa tanya saya misalnya malam-malam, kok papa nggak ada di rumah gitu. Ya, jadi kita kasih tahu, ya papa kamu kan cuantau, ya kan. Dia bilang kan kalau teman-teman dia papanya pulang kerja udah di rumah. Oh gitu. Kalau itu kan kerja kantoran gitu, kasih tahu dianya gitu sih. Dan ya cara kita, maksudnya mereka ya bertumbuh begitu aja. Oh jadi nggak harus kamu nih anak hamba Tuhan lo mesti begini mesti gini, nggak boleh seperti ini seperti itu. Enggak sih, nggak pernah bilang. Nggak pernah kasih label itu ya. Nggak pernah. Karena seringkali kan ya sobat Pak Sutri, anak-anak hamba Tuhan kan pasti dibilang, anak hamba Tuhan kok gini, kok gitu ya. Padahal secara anak ya sama aja. Mau anaknya direktur, mau anaknya pengusaha, pekerja apapun sama saja ya sebenarnya. Dan dalam mendidik ini sedikit rohani. Ada gak sih setiap pagi dikasih ayat-ayat firman Tuhan gitu ya, atau pemahaman Alkitab bersama dan sebagainya? Boleh dong kasih cerita nih Bokso mungkin ya. Artinya sebetulnya di keluarga kami itu keluarga yang sangat common ya, yang sangat natural gitu. Jadi kita nggak, ya saya nggak tahu. Saya sejak jadi hamba Tuhan pun dia paling khawatir kalau saya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda gitu. Jadi orang yang nggak membumi lagi. Nah itu challenge buat saya karena dia pernah melihat teman-temannya begitu ada yang jadi hamba Tuhan. Ngomongnya misalkan ya salah satunya ngomongnya jadi rohani banget. Jadi kayak dunianya jadi beda. Oke. Nah itu sebabnya saya, nah inilah yang tadi saya katakan begitu saya kuliah di STT Bandung, itu lebih open, jadi dia nggak begitu strict. Cara berpakaian juga saya masih bisa adjust yang membumi-membuminya gitu loh, nggak mesti kemana-mana pakai kemeja dengan celana kain gitu. Kita di STT Bandung boleh pakai jeans dan seterusnya. Nah, lalu tadi yang ingin saya sampaikan lagi juga ketika menikah, Semu Hoho ini juga orang yang sangat suportif dan itu puji Tuhan bagi saya, itu anugerah Tuhan bagi saya. Jadi selalu yang dia katakan kepada saya, bahkan hari pertama kami menikah, besokannya mau masuk kantor, dia yang timekeeper buat saya. Udah jam segini kamu belum berangkat juga. Jadi artinya dia sangat mendukung begitu. Dia sangat, semua urusan pelayanan kamu prioritaskan. Urusan rumah tangga itu semuanya aku yang cover, kata dia begitu. Yeah. Nah jadi dia sangat support. Artinya kan saya bisa fokus sekarang. Semuanya totalitas untuk melayani. Nah bicara anak-anak juga kita puji Tuhan juga karena anak-anak kita ini anak yang sangat baik sekali dan mudah gitu loh. Ya mungkin tetap ada pergumulannya masing-masing. Misalkan saya kasih contoh Ellen begitu. Ellen itu dari kecil dia anak yang bisa diajak ngomong. Anehnya begitu. Kalau dia ingin sesuatu, kita kasih penjelasan, pengertian, dia bisa terima. Walaupun nanti kalau cerita sampai ke Clara itu beda ya gitu ya. Terus juga belajar.
ini anak yang bisa belajar sendiri. Jadi kita merasa, oh Tuhan memang ini anugerah. Tuhan bisa memberikan situasi yang seperti ini sehingga saya pun bisa full beraktivitas di gereja. Dan anak-anak juga bisa bertumbuh dengan baik. Tadi kalau bicara soal kerohanian di rumah tangga kami, ya kami ada doa malam. Tentu itu adalah sebuah hal yang ingin kami kejar ya bersama-sama. Walaupun memang kenyataannya kadangkala juga nggak bisa kami lakukan karena satu dan lain hal. Ini juga harus terus terang aja. Nah tapi kalau anak-anak itu mesti baca Alkitab atau mesti apa, kita nggak secara maksa. Sekali lagi pendekatan kita cuma memberi pengertian aja. Misalkan dalam kita membahas apa, nanti bisa tuh saya mulai memberikan prinsip-prinsip Alkitab. Nah sebaliknya juga anak-anak dari kecil karena tahu bapaknya ini hamba Tuhan, penginjil atau pendeta sekarang, jadi kalau ada apa-apa mereka coba menanya dari perspektif rohani. Jadi lucu kadang-kadang, khususnya si Clara ya. Jadi apa-apa semua ditarik ke kehidupan rohani, misalkan ke surga, misalkan dan lain sebagainya lah begitu. Jadi ya kita melalui percakapan, melalui pengertian aja sih. Jadi nggak pernah yang setiap pagi harus bangun ya baca Alkitab begitu. Jadi mereka mencontoh dari apa yang kami lakukan aja. Oh gitu. Tapi pernah gak sih Boksu anak-anak bilang, papa kok lebih sering ke gereja sih dibanding di rumah main sama kami gitu? Ke saya ya? Iya. Kalau ke saya sih enggak sih. Artinya ini memang setting yang saya pikirkan juga dari dulu sih. Saya juga belajar ya, pengen tahu juga, belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain tentunya. Aku juga punya banyak pengalaman melihat keluarga-keluarga hamba Tuhan kan, yang anaknya yang jadinya rebel banget, yang anaknya tiba-tiba jadi beda banget. Bapaknya pendeta kok anaknya pemimpin gangster. Aku punya teman seperti itu. Aku pernah cerita di khotbah kan. Nah, kenapa bisa begitu? Dan saya tanya beberapa diskusi lah dengan beberapa rekan teman hamba Tuhan, juga senior-senior. Jadi saya mendapati bahwa artinya akhirnya kita cari kualitas di. Ya. Kuantiti waktu kita memang terbatas sama anak-anak. Tapi saya mau pastikan setiap waktu yang ada dengan anak-anak itu harus berkualitas. Jangan sampai kita main quantity, waktu banyak nih sama anak, dari pagi sampai malam ada sama anak misalkan. Tapi pada sibuk sendiri, pada HP-an sendiri ya percuma juga. Jadi saya kejar quantity. Ada kesempatan saya ngomong 4 mata dengan Clara misalkan, saya akan ngomong, saya akan ngajarin dia. Atau Ellen. Jadi aku harus kejar waktu-waktu itu. Dan harus ada, minimal dalam berapa hari sekali ya ada waktunya saya, Len, papa mau ngomong sebentar. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu dulu baru dipanggil, jangan. Jadi rutin, Meme, papa mau ngomong sebentar, kita ngobrol gitu. Berarti tetap ada quality time sama anak ya. Punya 2 anak, kira-kira suka cemburuan gak sih? Kok mama lebih sayang sama Cece atau lebih sayang Meme, pernah gak sih Semu? Ya, masing-masing merasakan. Yang Cece bilang mama lebih sayang Meme. Oh gitu ya? Yang Meme bilang mama lebih sayang Cece gitu. Ya tapi kayak Clara misalnya ya, dia pernah nanya, Ma, do you love me? Ya kan? Oh iya. Kan saya bilang dong, yes, yes I do gitu. Terus dia bilang, I don't think so gitu kan. Kenapa? Karena you always say no to anything, dia bilang. Nah, saya kasih tahu dia, itu yang kamu ingat yang mama say no, tapi yang mama sering say yes tuh kok kamu bisa lupa gitu. Iya. Jadi ya anak-anak itu memang sih mereka pasti bisa merasa kadang kok lebih sayang ini ya. Jadi gimana ya, kita ya balancein aja sih. Kita juga nggak ada intention memang ya gue lebih sayang si Cici ini. Biasa kan orang tua gitu ya, sebenarnya sama saja, tapi anak-anak merasa kok lebih sayang ini. Dari sisi mereka lah, mereka merasanya gitu. Tapi anak-anak suka berantem gak sih di rumah? Kalau sekarang sih mungkin agak jarang ya. Kalau dulu mungkin lebih sering karena si Claranya masih kecil banget dan kayak suka gangguin Cici gitu kan. Iya. Nah kalau kayak gitu, Semu lebih bela yang mana nih? Biasa kan kalau orang-orang tua zaman dulu kan pokoknya yang salah, pokoknya yang gede gitu. Kadang ada suruh yang gede ngalah.
ya kan. Kadang kalau yang kecil saya lihat juga memang karena dia, ya kita kasih tahu dia juga, Mei jangan kayak gitu. Oh, jadi adil lah ya, nggak selalu salah si Cece gitu ya. Iya. Oke, Boksu sama Semu nih ngomong masalah anak nih nggak pernah selesai. Apalagi kalau kita di Pasutri tuh ngadain tema tentang anak tuh, orang tua tuh lebih banyak dibanding temanya adalah pasangan suami istri. Nah, kalau masalah anak sebenarnya pernah gak sih men-set anak ini harus bisa A, bisa B, atau sudah besar ekspektasi orang tua mesti jadi seseorang yang mungkin berhasil dalam tanda kutip, jadi dokter, jadi apa? Pernah gak sih men-set anak kita tuh mesti begini? Mungkin dari Boksu dulu boleh? Iya, waktu kecil ya kita waktu memberikan motivasi, tentu kita akan memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa mereka harus ya kalau kata orang motivator sekarang kan mencapai fully potensial gitu kan. Kalian harus sesuai dengan talenta apa yang Tuhan sudah berikan. Kalian berkaryalah, karena itulah cara kalian menggenapi rencana Tuhan. Jadi kita cuma mengarahkan gimana kalian bisa maksimal hidup ini. Nah, misalkan si Ellen, kami lihat ini anak udah beda nih dari kecil. Dia bisa nangkep, dia bisa diajak ngomong. Dan saya lihat, dan kami ya berdua waktu itu ya, Ellen, kamu harusnya bisa menjadi yang terbaik. Karena apa? Karena kamu berpikir lebih cepat, kamu mengerti lebih cepat. Bahkan kami juga bilang juga, kamu punya mata juga lebih besar, kamu melihat lebih jelas. Dan akhirnya itu terbawa. Saya nggak tahu ini apakah sesuatu yang kami banggakan, apakah juga sesuatu yang sekaligus kami sesalkan. Akhirnya menjadi terbalik jadi ada masa-masanya si Ellen itu selalu mengejar menjadi yang terbaik. Iya. Begitu dia mendapatkan kedua yang terbaik atau ketiga yang terbaik, dia sangat-sangat depres terhadap hal itu. Nah gitu. Nah akhirnya sekarang kami udah mulai ganti lagi supaya balancing. Kami bilang sama dia, udah gak apa-apa, bagi papa mama kamu sudah yang terbaik. Begitu. Sisi perfeksionisnya tinggi sekali gitu ya. Jadinya begitu, karena dari awal kami dorong untuk itu kan. Oke. Untuk mengatasi hal itu, seperti itu gimana semuanya? Kan tetap dong, pasti dia merasa ya mau yang terbaik nih. Walaupun sudah dikasih balancing, udah kasih toleransi, tapi gimana cara mengatasinya? Kalau dia lagi sedih ya udah kasih dia sedih aja, kasih dia waktu dia sedih gitu kan. Misalnya dia mau nangis, dia kesel kenapa bisa begini. Ya abis itu kita tetap kasih tahu. Ini kan kayak bukan segala-galanya ya di hidup ya. Kalau misalnya jadi juara atau apa. Dan dia kadang-kadang bisa ngerti, dan sampai kemarin ambil rapot yang semester pertama kemarin ya. Dia udah tahu. Saya kalau ambil rapot nggak pernah nanya guru anak saya juara berapa. Nah ini gurunya Ellen kasih tahu kan. Ya udah pas pulang dia masih tidur, tunggu dia bangun, saya juga kasih tahu. Kamu dapat segini kan. Oh masih sama maksudnya dengan yang tahun lalu gitu. Ellen udah nggak permasalahin, dia bilang gitu. Jadi saya dalam hati, oh bagus juga lah ya. Sekarang dia bisa menerima gitu. Tapi tetap memberi dia motivasi tadi ya, usaha supaya bisa memberi yang terbaik dalam dirinya gitu ya. Oke. Tapi tadi pernah gak sih men-set bahwa Ellen nanti udah gede mesti jadi dokter ya, mesti jadi ini ya? Atau masa-masa saat ini masih ya bebas aja, belum kelihatan nih? Paling omongan-omongan doang ya. Pas dia kecil, Ellen dia juga cita-citanya kan berubah terus ya. Dari anak TK, pas TK bilang dia mau jadi miss, mau jadi guru gitu kan. Nanti udah gede, dia sempat bilang mau jadi scientist, terus mau jadi dokter. Terus sampai sekarang kayaknya dia untuk umuran dia ya, dia bener-bener kayak mau planning gitu. Nanti dia sekolah apa nih, ya kan? Dia sering banget tanya kita, nanti Ellen kuliah apa ya gitu. Kita ya bilangnya, ya kamu sambil doain. Kalau kamu pengen apa, ya kamu sambil doain itu gitu. Seandainya
Ellen dan Clara mau menjadi hamba Tuhan. Support seperti apa nih yang Boksu sama Semu berikan? Ya tentunya sekali lagi kita mendorong mereka untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Itu tugas kita gitu kan. Kalaupun mereka mau jadi hamba Tuhan, tentu sebetulnya sekarang setup bimbingan dan kehidupan sehari-hari, nasihat-nasihat yang diberikan udah menjadi settingan mereka hidup di jalur Tuhan, udah fully gitu kan. Termasuk beberapa diskusi-diskusi yang tadi saya katakan ke ranah pikiran teologi gitu. Itu juga sudah bahkan kita bisa berdiskusi teologi gitu. Nah, tapi kalau nanti dia mau masuk sekolah teologi, ya tentu kita akan arahkan juga, memberikan pertimbangan. Jadi sekarang intinya kita nggak langsung men-set dia. Kalaupun iya, ya puji Tuhan. Kalaupun enggak, di mana Tuhan pimpin, begitu kan? Kayak tadi, misalkan sekarang malah dia jadi bingung karena kita nggak men-set. Kan ada orang tua yang sangat men-set kan, melanjutkan usaha bapak atau usaha orang tua atau keluarga. Jadi anaknya udah stres duluan gitu. Terlalu diarahkan ke situ, anak stres. Tetapi terlalu di open seperti ini, tanpa kita kasih guidance kamu akan jadi apa, mereka juga nanya terus, bingung, gamang gitu kan. Aku mau kemana ini sebenarnya? Lalu kita mulailah minta dia menggumulkan dengan Tuhan. Artinya, ayo dong, kamu sekarang punya talenta apa? Kamu punya minat apa? Kamu punya hal apa yang kalau kamu kerjakan itu terus bukan menjadi capek, tetapi menjadi energi buat kamu. Nah, itu kita arahkannya lebih ke arah seperti itu sih. Jadi kita nggak yang kayak menentukan satu profesi kalian ikutin gitu, tetapi seperti itu dia. Oke, saya mencatat nih. Artinya tetap memberikan kebebasan, tapi tetap kita jagain samping kanan, samping kirinya ya. Oke. Ini selanjutnya kita ngomong hal-hal yang lain. Boleh. Boksu sama Semu dalam hidup pernah gak sih menyesal menyesal-nyesalnya dalam hidup apapun itu ya? Oh dulu menyesal karena pernah ngambil kuliah ini misalkan, atau pernah menyesal ngapain gitu? Pernah gak sih? Yang paling diingat saat ini? Ya pasti ada lah. Sebagai manusia siapa yang tidak pernah menyesal? Semu? Ya mungkin ada ya, tapi maksudnya kalau sekarang ditanya pun saya nggak kepikiran gitu, menyesalnya tuh yang mana gitu. Jadi kayaknya itu bukan penyesalan yang sangat berat sih. Oke. Berarti semuanya udah selesai gitu ya, nggak ada yang dipendam, nggak ada yang menjadi pergumulan sampai hari ini. Aduh, kayaknya menjadi beban hidup gitu ya. Nah, kira-kira tips-tipsnya boleh gak sih diberikan kepada kita semua nih? Karena kadang-kadang ada orang ketika saya bertanya hal ini, dia langsung bilang, iya nyesel dulu pernah pukul anaknya, pernah ditampar anaknya, sampai hari ini masih nyesel. Padahal pernah juga saya cross check sama anaknya udah lupa sebenarnya, tapi orang tuanya ingat. Aduh, setiap kali kalau ketemu saya bilang, iya nih dulu nyesel banget. Besok kalau punya anak, dulu belum punya anak dulu ya, jangan pernah pukul anak gitu ya. Maksudnya pukul boleh, tapi jangan pernah pukul wajahnya gitu ya, karena itu membekas di dia. Tapi saya pernah tanya sama anak sebenarnya, Papa dulu pernah pukul kamu gak sih? Nggak inget dia bilang gitu ya. Tapi memang saya nggak cerita lebih dalam. Nah, boleh gak sih kasih para pasutri tips supaya kita ketika menghadapi sebuah masalah dan kita melakukan hal yang tanda kutip paling bodoh nih dalam hidup nih, akhirnya kita ya mesti segera memperbaiki dan nggak menjadi beban hidup gitu. Boleh Boksu atau Semu kasih kita sekedar tips ya? Kalau tentunya penyesalan, kalau saya sih ada akibat perbuatan saya sendiri yang tadi Bro dikatakan kan, kebodohan saya atau kilafan saya gitu kan. Banyak sih sebenarnya kalau yang saya masih ingat, dan biarlah itu menjadi pelajaran yang sangat berharga aja kalau saya. Aku ingat itu pelajaran yang sangat berharga sekali. Jadi kalau sobat pasutri semua ada melakukan sebuah kesalahan, jadikan itu pelajaran yang sangat berharga. Nah, kadang-kadang kesadaran, awareness ya atau consciousness itu kan muncul pada saat
kita ada di critical point. Yes. Nah, ketika kita kadang-kadang melalui penyesalan itu, kesadaran itu muncul gitu loh, ya kan? Orang yang nggak pernah menyesal, jangan-jangan dia nggak pernah sadar gitu akan keadaan dia yang kurang baik begitu. Maka beberapa hal yang saya ingat, saya menyesal. Misalkan salah satunya adalah terlambat. Saya mungkin sering terlambat ya. Tapi rate saya terlambat juga nggak buruk banget sih, nggak seorang yang dikenal sebagai seorang yang suka telat begitu. Tapi saya sering terlambat. Nah, beberapa kali saya terlambat itu benar-benar adalah sebuah aku telat pada peristiwa-peristiwa yang sangat penting sekali. Yes, okay. Nah, itu aku menyesal. Saya menyesal dan beberapa kali loh, bukan cuma sekali. Jadi nah itulah, ketika itu kan menimbulkan awareness kepada saya. Jangan lagi setiap kali kesempatan usahakan aku bisa datang tepat waktu, on time. Karena siapa tahu nanti ada critical session lagi begitu. Jadi biarlah semua penyesalan dalam bentuk apapun ya Sobat Pasutri, jadikan itu sebagai momentum kesadaran kita muncul. Nah, melalui kesadaran itulah kita bisa merubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, jadi Sobat Pasutri, jangan terus menjadi beban hidup tapi menjadi awareness kita ya, untuk kita mau berbalik gitu ya. Nggak kerasa ya, kita sudah ngobrol kurang lebih 30 menit something dan kita sudah sampai ke penghujung acara Talking with Pasutri. Sebelum kita menutup, ini ada sebuah games buat kita sama-sama ikuti Boksu dan Semu. Gamesnya mudah, hanya memilih. Misalkan nanti saya bilang apel atau jeruk, sama-sama boleh disebut langsung. Misalkan Semu apel, Boksu jeruk gitu ya. Nggak apa-apa. Ini masing-masing pribadi, bukan orang lain gitu ya. Oke, hanya ada 5. Iya. Siap? Siap. Oke, langsung ya. Langsung jawab sama-sama. Sama-sama jawab. Oke. Kalimat pertamanya saja. Misalkan saya bilang suka apel atau jeruk, jeruk atau apel gitu ya. Ini karena ada yang 2 kalimat, ada 2 kata sampai 3 kata. Oke. Coba tes dulu. Kopi atau teh? Kopi. Oke, itu contoh ya. Oke, yang pertama. Nyanyi atau main musik? Main musik. Oke, beda ya. Oke, tapi beda saling melengkapi karena Boksu main musik, Semu nyanyi. Saya nggak bisa main musik. Nggak bisa. Oke. Saya nggak bisa nyanyi juga. Oke, yang kedua. Kondangan atau nyantai di rumah? Hah? Kondangan atau nyantai di rumah? Kondangan lah. Nyantai. Oke. Kadang-kadang kalau yang kondangan jemaat gimana? Aku mesti pergi. Oke, tapi Semu mau nyantai di rumah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ngajarin anak atau main sama anak? Main sama anak. Main. Main enggak? Oke. Biar ngajar urusan guru les. Oke, lanjut. Peluk anak atau marahin anak? Peluk anak dong. Oke, yang terakhir. Khotbah atau besuk secara personal? Wah, besok secara pastoral deh. Kamu mau khotbah? Khotbah ya. Dia nggak pernah khotbah. Iya, ya udah besuk. Besok secara personal. Oke, kita boleh berikan tepuk tangan dong. Iye. Karena khotbah itu susah Oke, tadinya sebenarnya ada lagi satu pertanyaan lagi. Persiapan khotbah atau main sama anak? Takutnya pilihannya main sama anak gitu. Oke, karena saya pernah dengar dari Boksu juga persiapan khotbah itu luar biasa panjang dan pernah dikasih skripnya. Buset, kayak satu jurnal makalah, teman-teman. Saya bacanya sampai wow. Dan katanya masih mau direvisi. Luar biasa ya. Oke, Sobat Pasutri, kita sudah sampai di penghujung acara. Pada hari ini saya mencatat beberapa hal yang penting. Yang pertama, dalam hal kita mungkin mendidik anak atau menjaga hubungan personal kita dengan pasangan kita, yaitu bukan kuantitas waktu tapi secara kualitas yang mesti kita jaga. Dan yang kedua, kita tidak sedang men-set anak atau men-set pasangan kita, tapi kita sedang menjaga, memberi batasan-batasan supaya setiap hari, setiap saat kita boleh menjadikan baik kita secara hubungan suami istri dan pertumbuhan anak serupa dengan Kristus. Thank you untuk Boksu dan Semu yang sudah bersama-sama dengan Talking with Pasutri pada tahun 2023 ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam pertumbuhan dari hubungan pasangan suami istri dan keluarga kita masing-masing. Dadah, sampai jumpa. Thank you.
kasih.